Ya, dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah satu korban gempa Cianjur, Mbak Siti Zulia Andini atau biasa dipanggil Mbak Lia. Selamat pagi Mbak Lia. Ya, selamat pagi Mbak Lia. Selamat pagi. Ya, sebelumnya kami turut Pagi. berduka sedalam-dalamnya atas tragedi gempa yang menimpa daerah Cianjur dan Mbak Lia beserta keluarga. Ya, terima kasih. Ya, Mbak Lia, sebelumnya terima kasih juga waktunya sudah mau live bersama kami di Halo Presisi. Kami ingin menanyakan bagaimana kondisi saat ini Mbak Lia dan keluarga. Katanya keluarga Kondisi, juga ada yang sempat terisolir ya? ya, ya, saya. Kondisi saat ini sudah baik, beda dari awal. Semuanya sudah terorganisir dan juga banyak bantuan yang tadi pagi datang, jadi sekarang lebih baik. Ya, Mbak Lia, saat kejadian gempa magnitudo 5,6 ini, Mbak Lia sedang apa dan bisa diceritakan Mbak kronologi dari kejadiannya pada saat gempa terjadi Mbak? Silakan. Ya, baik. Pada pas kejadian saya sedang ada di Cianjur Kota di salah satu pusat perbelanjaan bersama teman saya di lantai paling bawah waktu itu. Terus tiba-tiba ada guncangan besar yang terjadi. Saya langsung bawa teman saya keluar dan di situ tuh udah banyak orang-orang yang udah keluar. Lalu ada orang-orang yang kena luka dari kaca dan juga dari situ saya langsung pergi karena saya takut kan kalau misalkan ada apa-apa di rumah. Dari situ saya langsung pergi dan ternyata di jalan-jalan itu sudah berantakan, banyak rumah yang hancur dan juga banyak ranting-ranting pohon yang berjatuhan di situ. Habis Ya, itu ya silakan. saya dapat kabar kalau misalkan jalur yang di Cugenang itu ada longsor dan saya jadi terisolir, tidak bisa pulang selama 20 hari. Baik, Seperti baik. itu. Kabarnya juga ini keluarga Mbak Lia ini ada yang sempat tertimbun ya. Lalu berapa lama sampai proses evakuasi ini selamat Mbak Lia? Oh ya, untuk penyelamatan keluarga saya yang tertimbun itu kurang lebih ada 3 jam karena belum banyak orang yang bisa bantu. Karena mereka juga mengutamakan keluarga mereka sendiri, terutama keluarga saya yang ada di sini, jadi baru bisa dibantu ketika semua sudah tahu bagaimana kondisi keluarganya masing-masing. Dan setelah dibantu itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yang ada di daerah Cipanas. Seperti itu. Ya, untuk saat ini bagaimana kondisi dari rumah Mbak Lia sendiri dan keluarga? Nah, katanya juga kan banyak kawasan ini yang masih terisolir. Apakah memang masih banyak titik-titik longsor yang sulit dijangkau begitu dengan alat berat? Untuk itu rumah saya sudah tidak bisa ditempati lagi karena bagian depan itu benar-benar hancur dan juga untuk akses jalan baru kebuka tadi pagi dan juga itu masih rawan, nggak disarankan untuk dilalui karena jalan yang licin juga ada potensi longsor susulan lagi karena Iya, di sini dan kemarin tuh sempat hujan gitu, jadi tidak disarankan untuk dilewati dulu seperti itu. iya, iya. Ya, sebelumnya juga BMKG kemarin sempat konferensi pers dan merilis juga untuk daerah lereng maupun bukit ini untuk waspada terhadap gempa susulan dan juga banjir bandang. Nah, hingga kini nih apa di sana masih merasakan gempa susulan, Mbak Lia? Sampai pagi tadi saya jam 2 itu masih ada gempa susulan yang lumayan berasa, tapi untuk saat ini belum ada lagi gempa susulannya. Baik, untuk saat ini apa yang paling dibutuhkan para korban gempa di sana, termasuk Mbak Lia dan keluarga di lingkungan di tempat pengungsian? Ya, untuk saat ini saya tadi sudah survei di posko yang ada, yang saya tempatin sama keluarga yang tempatin, mereka lebih membutuhkan untuk anak-anak mereka kayak keperluan susu, untuk makan, mungkin kita juga masih membutuhkan itu seperti logistik sembako yang seperti itu kita masih membutuhkan itu karena sampai saat ini juga tenda pengungsian itu kita belum dapat sama sekali, jadi masih menggunakan tenda-tenda biasa
saja. Baik, Seperti itu. baik. Mbak Lia, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada aparat dan pemerintah terkait dampak gempa yang menimpa warga Cianjur dan sekitarnya ini, Mbak? Silakan. Pertama-tama saya ikut prihatin juga dengan kejadian bencana ini. Saya nggak menduga sekali ternyata Cianjur itu bisa mendapatkan bencana seperti ini. Saya juga ikut berterima kasih kepada Kapolri, polisi yang sudah membantu saya dan juga semua orang di sini. Saya juga mohon bantuannya karena meskipun udah banyak orang yang bisa terbantu, tapi masih ada juga yang belum, seperti di daerah saya. Meskipun daerah saya itu ada di pinggir jalan, tapi tetap saja belum ada apa-apa. Seperti tenda itu yang paling diutamakan oleh kami. Jadi saya mohon bantuannya untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lia, salah satu korban gempa Cianjur sudah berbagi cerita dan kisah kepada kami di Halo Presisi, dan semoga para korban gempa bumi juga di sana sudah diusingkan di tempat yang lebih aman. Terima kasih, selamat pagi Mbak Lia dan salam sehat selalu. Pagi. Ya pemirsa, berikutnya ini ada data yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.